Teori prosa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan unsur-unsur dari prosa. Pengertian prosa. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme atau ritem yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 pada halaman 280 dikutip, prosa adalah bahasa tertulis yang biasa, bukan berbentuk sajak, syair, dan sebagainya. Prosa adalah karangan yang bentuknya bebas tetapi bahasanya terikat. Menurut Ardi Yudi Pradana, prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar serta bahasa yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Menurut pengertian lama, prosa adalah karangan bebas, maksudnya karangan yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti ikatan dalam puisi. Menurut pengertian baru, prosa adalah karangan yang bersifat berurai, maksudnya karangan yang disusun menjadi beberapa paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis prosa. Yang pertama ada prosa deskriptif, yaitu karangan yang isinya menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Yang kedua ada prosa eksposisi, yaitu karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga ada prosa argumentasi, yaitu karangan yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi data-data kesaksian bertujuan mempengaruhi pembaca untuk menyatakan persetujuannya. Yang keempat, prosa naratif, yaitu karangan yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur prosa. Yang pertama ada tema. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Karena itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema dalam banyak hal bersifat mengikat kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa, konflik, serta situasi tertentu, termasuk pula berbagai unsur intrinsik yang lain. Selanjutnya tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral adalah tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh sentral dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh sentral protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Yang kedua tokoh sentral antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Adapun tokoh bawahan adalah tokoh-tokoh yang mendukung atau membantu tokoh sentral. Tokoh bawahan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama tokoh andalan adalah tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan tokoh sentral atau baik protagonis ataupun antagonis. Yang kedua tokoh tambahan adalah tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Yang ketiga tokoh lantaran. Tokoh lantaran adalah tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Selanjutnya latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok. Yang pertama, latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang kedua, latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang ketiga, latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur dapat disusun berdasarkan tiga hal, yaitu pertama, berdasarkan urutan waktu terjadinya atau kronologi. Alur yang demikian disebut alur linear. Yang kedua, berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausal. Alur yang
demikian disebut alur kausal. Yang ketiga, berdasarkan tema cerita. Alur yang demikian disebut alur tematik. Dalam cerita yang beralur tematik, setiap peristiwa seolah-olah berdiri sendiri. Kalau salah satu episode dihilangkan, cerita tersebut masih dapat dipahami. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Dalam hal ini ada dua macam sudut pandang yang bisa dipakai. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama atau first person point of view. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga atau third person point of view. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Dan dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Sekian tentang penjelasan dari teori prosa.